Shalom Pure People, kembali lagi hari ini bersama gue Rival Andreas di Pure Talks. Iya, pasti kangen kan? Teman-teman pasti bingung banget kenapa hari ini gue cuma sendirian. Jadi hari ini yang spesial banget. Karena hari ini temen ngobrol gue, yang gak teman-teman host gue, yaitu ada dua teman-teman. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Sebelum gue jelasin kenapa ya, gue akan jelasin dulu ke kalian. Apa sih itu Pure Talks? Ya teman-teman. Jadi Pure Talks ini sebenarnya dari minggu-minggu lalu juga udah jelasin ya dari episode-episode sebelumnya. Tapi gue pengen jelasin dulu. Jadi kita ini adalah platform di mana kita bisa ngobrol antara anak muda untuk ngebahas beberapa tema yang udah ditentuin sebelumnya. Nah, dan pastinya kita akan ngebahas dari sisi pandang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang anak-anak Kristus, gitu. Nah, jadi kenapa sih sampai hari ini bisa ada dua teman ngobrol yang baru di luar sana? Karena hari ini bahasan kita, tema kita adalah life with or without siblings. Jadi nanti teman kita yang akan gabung bersama-sama untuk ngobrol bersama gue hari ini, itu satu adalah anak tunggal, yang satu lagi adalah yang sudah punya saudara. Tapi dia punya berapa saudara dan apa-apa dan segala macamnya untuk perkenalan. Kita tunggu aja sampai orangnya datang, oke? Penasaran gak sih teman-teman siapa orangnya? Lebih baik kita lebih cepat untuk kenalin kali ya ke teman-teman ini. Nah ini kira-kira nih, dia ada siluetnya, jadi teman-teman bisa lihat ini cantik ya, seberapa cantiknya mereka. Dan mereka ini yang satu masih single, yang satu sudah ada pacar. Jadi teman-teman tolong ditahan ya. Oke, kita panggil aja langsung untuk teman ngobrol gue hari ini. Mari kita sambut Gaby dan Civera. Halo. Hai. Halo semuanya. Oke, mungkin boleh banget kenalin dulu kali ya. Mulai dari nama, kesibukannya sekarang apa, single apa enggak. Oke, Civeren duluan kali ya. Oke, Civeren. Oke, hai. Nama aku Feren Lunardi, biasa juga dipanggil Feren. Terus aku S1 Bisnis 2016. Kemudian kesibukan sehari-hari menunggu jadwal sidang. Terus habis itu terus bikin bunga. Aku buka florist online gitu di Jakarta Barat, ada juga di Karawaci. Jadi buat kalian yang mau, silakan pesan @florifloris. Bunganya keren-keren guys. Keren ya, sekalian promosi ya. Nah terus terkait dengan tema ya, aku yang punya saudara. Jadi aku 5 bersaudara dan kebetulan aku paling kecil. That's Oke. Gap, gimana Gap? Perkenalin dulu diri dong. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Gabriela Harisa Darmawan. Tapi biasanya bisa dipanggil Gaby atau Bella juga. Ada beberapa yang manggil Bella. Terus, apa lagi ya? Aku dari jurusan bisnis 2017. Terus, aku anak tunggal. Oke. Oke, thank you teman-teman. Sebelum kita mulai obrol-obrolannya, gue mau ngucapin dan semua tim mau ngucapin thank you banget karena kalian mau sediain waktu hari ini. Nah, jadi teman-teman, gue kemarin itu sempat baca ada beberapa berita yang pengen gue kasih tahu kalian juga. Jadi menurut beritanya di tirto.id teman-teman, ada satu stigma, nggak tahu teman-teman, mungkin ini sering banget ya menjadi stigma kita kalau kita bersosialisasi bersama teman-teman. Mereka selalu menganggap bahwa kalau anak tunggal itu selalu orangnya egois. Waduh, jangan ofensif ya, Gap. Tenang. Terus pertama, anaknya egois. Kedua, memiliki teman hayalan, agak gila kayaknya ya kalau anak tunggal kesannya. Terus bergantung sama orang lain, nggak bisa mandiri. Bergantung, manja lagi. Jadi ada beberapa stigma ini yang beredar di sosial kita begitu ya, dan aku rasa teman-teman juga tahu soal ini begitu ya. Tapi yang menarik adalah di artikel ini yang gue baca, jadi di Cina itu
ada satu dikutip dari IFL Science itu melakukan riset. Jadi risetnya menganggap bahwa ternyata sebenarnya anak tunggal tuh nggak begitu. Tapi kita nggak mau bahas soal risetnya teman-teman. Kita mau ngebahas dari sudut pandang realnya dari kalian berdua yang punya saudara berlima, mungkin belum bersebelas ya, kayak kesatuan persepak bolaan. Gue udah bisa main basket nih. Udah satu tim. Udah bisa ya? Iya, udah satu tim. Ini untuk tim basket dan keluarga dan Gaby yang mungkin anak tunggal. Jadi, kepoin yuk mereka berdua. Oke, sekarang kita akan masuk untuk ngepoin kalian berdua. Jadi, silakan. Jadi, gue ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak gue dan gue sangat tertarik sih untuk pertanyaan ke kalian. Pertanyaan pertama sebenarnya dari gue nih, ketertarikan gue adalah gue pengen tahu sebenarnya kan gue dua bersaudara nih. Gue juga timnya Ciferen yang bersaudara, tapi tidak sebanyak Ciferen. Ciferen kan sampai berlima, gue cuma berdua. Tapi gue pengen tahu pertama-tama dari Gaby dulu kali ya, anak tunggal. Gap, menurut tuh enaknya jadi anak tunggal tuh apa sih? Karena kan gue bersaudara ini, gue nggak bisa relate banget. Tapi gue pengen tahu dari sisi Gaby. Gap, gimana sih menurut tuh enaknya apa sih? Kelebihannya apa? Kelebihannya ya kalau jadi anak tunggal banyak sih jujur. Anak tunggal tuh pastinya kan karena lu anak sendiri ya, lu bener-bener perhatian orang tua lu bener-bener tertuju ke lu gitu. Kayak bener-bener lu nggak akan kekurangan kasih sayang deh gitu kan. Kayak apa-apa kalau misalnya lu ada masalah pasti ortu lu bakal siap lah buat bantuin lu gitu. Terus enaknya apa ya? Bisa lebih dekat sama ortu sih menurut gue. Karena kan ya teman cerita lu selain teman-teman lu adalah ortu lu kan. Kayak maksudnya lu nggak punya saudara yang bisa lu sharing tentang misalnya hari-hari lu, tentang kuliah lu atau apapun gitu kan. Jadi pastinya lu akan lebih terbuka gitu ke orang tua lu sih harusnya. Terus habis itu anak tunggal tuh sebenarnya cenderung bisa lebih mandiri sih kalau menurut gue. Kenapa? Karena nih contoh ya, gimana ya, kayak jadinya gimana? Mandiri dan dewasa sih, kayak jadinya kan kayak orang tua lu tuh nggak punya istilahnya kayak nggak punya hal lain yang bisa dibanggain selain anaknya, yaitu lu kan sendiri. Jadi lu kayak punya pikiran, oh gimana caranya gue harus bisa ngebanggain ortu gitu. Gitu sih menurut gue. Oke. Kalau dari Ciferen, menurut Ciferen bersaudara itu enaknya apa? Jangan-jangan nggak enak ya, neraka ya bersaudara. Enak. Tapi ada nggak enaknya juga? Tapi enaknya dulu. Oke, enaknya dulu. Jadi kalau dari aku sendiri, karena aku 5 bersaudara, terus aku anak kelima. Nah, ini anak kelima, jadi aku punya 3 cici dan 1 koko. Terus kelebihannya itu, pertama, karena mungkin aku juga nggak tahu ya, cuman ini aku ngerasa aja mungkin apa karena kita beda gap jauh sama mereka, jadi mereka tuh yang kayak selalu take care ke kita gitu. Jadi kayak aku sama cici aku aja yang pertama beda 9 tahun kan, jadi lumayan di take care banget, kayak bisa jadi teman curhat, terus cenderung sebenarnya kalau misalnya anak yang punya saudara-saudara, kayaknya kalau dari aku, orang tua aku tuh gak kayak Gaby yang kayak kasih sayang tuh ke 1 poin gitu. Nah kalau aku tuh 5-5-nya ditegasin, jadi kayak ya pernah dimarahin, pernah. Jadi lebih ke enaknya aku karena punya cici koko, mereka selalu take care aku. Mereka selalu, kayak kalau aku punya pertanyaan segala macam, mereka selalu jawabin. Bahkan persoalan tentang cinta-cintaan, ya bisa yang curhat sampai pagi juga. Jadi kayak seru sama cici gitu. Nah kalau kayak paling deket sama kokoku juga karena beda 4 tahun, kita bisa koko aku tuh sering babuin aku, tapi kayak dia juga sering aku babuin. Jadi kalau aku disuruh apa-apa aku nggak turutin, nanti dia juga kayak ke sekolah kan aku selalu bareng dia. Nanti dibilang lu nggak boleh ikut gue ke sekolah lah ya gitu. Jadi kayak ada timbal balik kayak gitu. Jadi ya sebenarnya enak, tapi ada nggak enak kayak gitu. Iya gitu mungkin sih. Jadi banyak cerita lucu-lucu juga kali ya.
maksudnya udah dengan baik saudara tuh pasti ada aja hal-hal Iya. bodoh yang kita lakuin bareng-bareng. Iya. Iya. Kayak tapi penasaran deh. Sebenarnya aku ada baca satu artikel juga nih, Ci, soal namanya apa ya namanya? Apa rivali gitu. Aku lupa deh. Jadi bersaudara tapi saling iri begitu. Nah, itu pernah nggak sih? Oke, kalau soal yang tentang artikel itu, yang tentang iri-iri itu, menurut aku itu pasti akan terjadi di setiap keluarga yang punya saudara. Mau itu saudara 1, saudara 2, 3, apa kayak aku 5, lebih lagi kan. Nah, cuman kembali lagi ke posisi, kamu tuh jadi anak keberapa sih gitu. Kalau yang terjadi sama aku sendiri, karena aku paling bungsu, pasti adalah kayak pernah terjadi iri. Nah, itu tuh tapi terjadinya pas masih kecil. Ini udah boleh waktu cerita. Gak apa-apa cerita aja. Santai, gak apa-apa cerita. Oke, satu cerita. Ini lumayan ya. Jadi dulu pas aku masih SD, which is cici-cici koko aku tuh udah pada SMP, udah pada SMA, udah ada yang SMP udah mau lulus SMA, ada yang mau kuliah gitu. Yang aku masih SD kayak karena beda jauh, jadi aku sebenarnya kurang ada teman main segala macam. Nah, tapi kayak kalau mau main selalu jadinya kayak apa orang bilang anak pokoknya kalau main-main ya, jadi pasti kalau main ada baby, ada masak-masakan, papa mama yang masak-masakan segala macam. Nah, aku tuh yang selalu jadi baby. Jadi cuma duduk diem doang, terima makanan, makan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak punya rasa iri karena kita nggak bisa main, karena kita belum ngerti buat gimana sih cara main masak-masakan sama mereka. Pembincangannya juga udah beda. Di saat mereka ngomongin guru SMA mereka gimana, aku masih SD. Di saat mereka ngomongin SMA dan kuliah, aku masih SMP. Jadi kayak kadang ada hal yang gak masuk dan itu bikin aku iri. Terus pernah juga, karena aku anak bungsu, ceweknya ada 4, aku selalu dapat baju tuh yang dari cici. Jadi bahkan dari cici pertama, bajunya masih aku pakai gitu. Jadi pernah banget dulu ya soal materi, soal kasih sayang orang tua, pasti pernah lah kalau pas kita masih kecil ngerasa kayak papa mama kok lebih sayang sama cici ya, beliin bajunya ke cici terus, padahal dari baju cici tuh dipakai sama kita lagi. Jadi kayak somehow dipikir-pikir karena kita 5 bersaudara, itu satu kamar lemari udah nggak cukup gitu loh. Jadi kalau mau beliin aku baju lagi tuh udah nggak cukup, nggak muat gitu. Jadi ya gitu sih guys, jadi jangan terlalu sedih juga. Sekarang udah gede lah, udah ngerti. Apalagi 4 bersaudara dan itu cewek ya, yang 4-nya itu cewek. Iya. Jadi kayak cewek itu kan pakaiannya lebih beragam ya. Kayak ada tank top, ada banyak kan, ada banyak jenis pakaian. Iya. Mereka bisa pakai celana juga lagi yang cowok pakai kan. Iya, makanya. Pernah ada satu cerita yang sedih banget sih, karena aku curhat gitu ke Diari, kayak ngomong kenapa sih mama selalu lebih beliin cici baju dibanding aku segala macam. Jadi kayak ada Diari ala-ala Feren gitu. Itu pas masih kecil banget, masih baru belajar. Masih belajar nulis kelas 2 SD. Terus pas aku pindah rumah, udah 2 tahun diarinya hilang. Terus beres-beres kan, ketemu sama mama. Terus pas malam-malam mama baca. Terus pas dibaca aku kayak langsung panik gitu, tapi kayak ya udah, mama cuman ketawa-ketawa doang. Nah, itu kan dari sisi Ciferen ya. Ciferen kan nulis diary ya juga berarti. Nah, pertanyaannya buat Gaby, lu kan sendirian. Lu sendirian nih. Apakah emang semuanya lu ceritain ke orang tua, apa jangan-jangan lu kayak Ciferen juga, teman lu ada diary lu gitu? Lu cerita semua di diary, hari ini gua putus cinta atau apa. Aduh, apa ya? Kalau gue tuh sebenarnya tadi apa ceritanya teman hayalan. Untungnya sih masih lurus ya. Untungnya masih lurus, nggak ada tuh teman hayalan. Serem juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya diary, kayaknya gue nggak pernah deh kalau cerita-cerita kayak nulis-nulis diary gitu. Atau pernah tapi gue lupa gitu karena saking masih kecilnya gitu. Terus
kayak kalau misalnya cerita ya ngefilter juga, kayak maksudnya nggak semua hal bener-bener dari A sampai Z gue cerita ke ortu tuh enggak, bener-bener kayak ngefilter, kayak misalnya kan apa ya, gue juga punya teman-teman kan, kayak teman-teman, terus gue punya sepupu gue juga yang umurnya tuh beda cuma 2 tahun doang dari gue, jadi kayak masih bisa saling ngertiin gitu lah, jadi kayak kadang ya gue cerita ke mereka, nggak semuanya ke ortu juga gitu. Kirain kan, siapa tahu punya teman imajiner yang untungnya bisa sih ngobrol. sampai sekarang belum. Mau cari ya. Jangan si Feren kali yang ternyata punya teman imajiner. Karena ngerasa nggak nyambung sama koko cicinya mungkin. Enggak ya. Bisa jadi tuh. Gimana sih? Sorry. Tadi lagi baca komen terus tiba-tiba ditanya apa? Gimana? Mungkin kan tadi kan kita ada sempat baca artikel kalau misalnya ada teman imajiner gitu. Kalau Cici ada nggak teman imajiner? Karena menurut penelitian juga ya yang ada di China itu bahwa sebenarnya nggak hanya anak tunggal. Jadi sebenarnya semua anak-anak itu pasti punya teman imajiner. Jadi kayak teman Kenapa? ngobrol. Karena dari teman ngobrol dia, mulai dari cara dia bermain boneka dan lain segala macam, itu pun katanya itu pun bisa jadi teman imajiner dia. Jadi boneka dia yang setiap hari diajak ngobrol karena dia sedih misalnya, aduh aku dipukul papa aku, kan biasa kita tahu ya, kita suka punya boneka waktu kecil yang benar-benar kayak gue kalau sedih, gue ke kamar, gue nangis gue ngomong sama dia nih. Terus kita kasih namanya siapa lah, misalnya namanya Bumba lah, siapalah Bumba, hari ini aku diomelin papa aku, sakit banget dipukul gitu. Dan itu menurut penelitian itu adalah teman imajiner begitu. Teman-teman punya nggak kayak gitu? Cifaren dulu mungkin. Cifaren ada nggak? Misalnya kayak, aduh gue nggak nyambung sama kok gue terus cerita gitu. Pernah sih, aku suka main Barbie dulu. Jadi kalau main Barbie kan seru ya, kita bisa buka lemari, ada rumahnya, gantiin baju segala macam. Jadi kayak sambil aktivitas kayak gitu kita ngobrol sama dia. Ini kalau aku relate gitu mulai aneh ya. Kalau aku relate aneh. Enggak, maksudnya enggak. Jadi kayak pura-pura ngobrol gitu. Jadi kayak, iya Barbie, hari ini bla bla bla, terus nanti Barbie-nya, oh ya bla 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 gitu. Jadi kayak kita ngomong tapi kita jawab sendiri sebenarnya. Ya sebenarnya gitu ya. Tapi jujur ya, ngomong soal teman imajiner itu jadi inget film Inside Out. Kalau teman-teman nonton ya, itu benar-benar itu bagus banget sih. Iya, itu bagus banget si Bongo. Gila. Si Bongo. Sayang banget gak nonton. Bukan Bongo namanya. Apa namanya? Siapa ya? Gue lupa juga. Bing Bong. Gue lupa deh. Bing Bong. Yang gajah kan, yang gajah. Iya lucu banget. Iya, lucu banget. Iya, yang itu. Tapi ya belum nonton, jadi kita nggak bahas. Soal apa teman imajiner, gue jadi ingat gue tuh dulu punya dogi. Terus doginya itu gue namain Delon karena dulu gue suka sama Delon kan, penyanyi. Lo tau nggak sih yang Indonesian Idol? Jahat banget gak sih gue? Tahu. Tapi jadi kayak apa? Pas misalnya gue lagi kasih makan dia, gue kayak bisa sambil ngobrol gitu. Tapi kan masih kecil, masih SD kalau nggak salah. Jadi kayak masih polos-polos gitulah. Terus kayak kalau main Barbie tuh gue dulu punya banyak boneka, punya banyak Barbie gitu. Tapi gue tuh sempet ditakut-takutin gitu loh sama engkong gue. Dibilangnya kayak, jangan main Barbie, nanti malam-malam bisa bangun. Takut gak lo sebagai anak kecil? Wah seru banget. Gitu lah. Aduh kayak seru banget. Dari situ semua Barbie gue buang, gila. Takut gak berani gue. Wah. Kayak gitu kali opa. Nah, tapi menarik nih. Menariknya adalah, karena kan kalian beda ya. Satu punya saudara, satu enggak. Ada pertanyaan begini, kan tadi juga, maksudnya Gaby juga pasti pernah ngerasain, maksudnya kayak, aduh, ada hal-hal yang nggak bisa diceritakan orang tua kan. Artinya ada beberapa hal yang di-keep. Dan pasti ada hal juga yang sebenarnya part saudara itu penting banget, karena lu nggak akan mungkin bisa cerita itu ke teman juga, begitu. Nah, gue pengen nanya ke Gaby dulu sih, pertama. Kayak, mungkin Pure People juga pernah ngerasain bagi teman-teman yang punya saudara pengen tahu juga gitu dari sisi apa namanya anak tunggal gimana. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak Tuhan kasih dong gue saudara gitu atau enggak
masih kecil terus nanya ke mama hamil lagi dong gitu, kasih aku adik gitu. Pernah gak? Jadi ini kayak misalnya kayak gue punya saudara gitu. Lo pernah minta nggak sih, pernah minta orang tua nggak sih untuk punya saudara dan ngebayangin kayak, aduh kalau gue punya saudara pasti enak nih atau gue pasti berantem gitu, pernah nggak? Kayaknya kalau minta secara langsung gue tuh nggak pernah deh kayaknya, atau mungkin waktu kecil pernah kali ya, lihat kayak misalnya jalan-jalan terus lihat anak-anak lain lari-larian sama saudaranya rame gitu kan, terus gue cuman bertiga digandeng sama mama bapak gue, kan sedih banget gitu. Ya mungkin pernah lah ngomong kayak mama gitu atau apa kan, kayak anak-anak polos gitu. Gue mau nanya itu kumpulan anak-anak sekolah minggu lagi leharin atau emang dia bersaudara? Wah, kan ya polos kan, masih kecil gitu, jadi gue nggak ngerti. Cuman pas gue lihat kan kayak mungkin rame gitu, tapi gue sendiri gitu kan, sedih gitu sebagai anak-anak, kayak kenapa gue sendiri, kenapa nggak ada yang main sama gue gitu. Oh iya. Itu bukan karena lu dimusuhin kan, karena mereka bersaudara. Oh enggak lah, gue disukain banyak orang tahu waktu kecil. Oh iya. Asik. Enggak lah, bercanda. Ciferen, mau nanya deh. Kan kita Iya, Pak Bos. Kita kan seperti tadi ada yang namanya siblings rivalry itu kan. Nah, siblings rivalry itu kan sebenarnya ada banyak faktor terjadi. Entah memang dari dalam diri kita atau entah karena orang tua kita begitu. Orang tua kita. Ya bukan kita menyalahkan orang tua kita, tapi kadang-kadang memang kita mengerti lah orang tua kita manusia dan mereka bisa melakukan kesalahan gitu ya. Dan mungkin mereka sedang melakukan kesalahan di mana memperlakukan anaknya dengan tidak adil begitu. Dan akhirnya terjadi yang namanya siblings rivalry, ada keirian antar saudara. Cici pernah mikir gak sih kayak harusnya gue tunggal aja begitu, kayak supaya orang tua gue atau gue tidak perlu ngalamin apa yang gue alamin sekarang. Cici pernah ngalamin gitu gak sih? Sampai jujur nggak pernah sih. Enggak, soalnya kayak mungkin kalau aku saudaranya cuman 1 atau 2, mungkin bakal kepikiran kali ya. Cuman kayaknya gara-gara aku berlima, jadi kayak setiap personality cici koko aku tuh beda semua. Jadi nggak ada kepikiran buat coba gue anak tunggal gitu, nggak pernah. Kayak di keluarga gue pembulian ada, penyiksaan juga ada. Penyiksaan maksudnya dalam arti kayak ambilin gue air dong, ambilin baju gue dong di atas, ikat pinggang gue kelupaan, ambilin dong, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya sempat bukan lebih ke anak tunggal, tapi lebih ke coba gue yang lebih gede gitu. Nah kalau gue punya adik gue bisa gituin. Iya. Nah cuman ya kalau dibilang anak tunggal gue enggak sih, soalnya jujur dari kecil emang suka rame karena rumah gue emang udah selalu rame, jadi even sama bapak aku juga rame, jadi kayaknya bakal sepi banget ya kalau aku cuma sendiri doang gitu. Nggak pernah kepikiran sih. Kata rame ini agak lucu ya, antara rame atau cerewet itu agak tipis ya. Beda tipis. Beda tipis ya, rame dan cerewet. Beda tipis. Iya, beda tipis ya. Iya, kayak gitu. Jadi nggak pernah kepikiran. Jadi bagus banget ya berarti ya, tidak pernah kepikiran kayak nyesel karena gue punya saudara dan lain-lain. Sebenarnya menarik sih. Nah, pengen nanya juga soal ini sih. Kayak kalian ngerasa dengan punya saudara atau jadi anak tunggal itu mempengaruhi kepribadian kalian nggak sih? Atau enggak? Sebenarnya setiap orang sih sebenarnya bakal punya kepribadian masing-masing, even dia bersaudara atau tidak bersaudara begitu. Dari Gaby dan Cifar, atau Gaby dulu? Kalau mempengaruhi ke kepribadian, menurut gue iya banget sih. Kalau dari pengalaman gue ya, gue nggak tahu anak-anak tunggal di luar merasakan apa gitu. Cuman kalau dari gue sangat berpengaruh sih. Soalnya kayak apa ya, yang tadi gue bilang di awal, kayak maksudnya karena lu nggak punya saudara, jadi lu kayak jadinya lebih mandiri gitu. Jadi kayak ada apa-apa sendiri gitu. Kayak maksudnya nggak selalu kan ortu lu bareng lu gitu kan. Kayak mereka juga punya kesibukan. Jadi itu bikin lu mau nggak terus kayak misalnya apa ya, orang bilang anak tunggal tuh manja gitu. Tapi sebenarnya
Kalau di Ini case iya. gue ya, orang tua gue tuh nggak pernah Oh, yang enggak. nggak kayak misalnya, mah aku mau beli ini, A, B, C, D, E, nggak diturutin semua lah. Kayak maksudnya pasti kayak harus ada sesuatu yang gue lakuin. Misalnya kayak, apa ya, kayak gue misalnya juara dulu di kelas gitu, atau misalnya gue nilainya Asik. bagus nih, nah minta Widih. hadiah. Sombong ya? Misalnya. Oh, misalnya. Kan contoh. Oh iya, Tapi contoh. Oke. ya maksudnya yang kayak bener-bener kayak misalnya harus ada achievement-nya dulu. Jadi kayak bener-bener diajarin kayak nggak Iya. boleh yang kayak karena kamu anak sendiri terus kayak apa-apa ya udah dibeliin dimanjain, enggak gitu. Kayak gue kalau salah juga tetap dimarahin. Tapi yang gue sadar itu adalah yang gue syukuri tuh orang tua gue tuh marahnya tuh lebih ke ngasih tahu gitu loh, bukan yang ngebentak-bentak atau yang mukul-mukul gitu. Jadi kayak ya terus kayak misalnya apa ya, yang tadi gue bilang juga yang lebih cepat dewasa, karena lu pasti mikir kayak wah selain gue nggak ada nih yang bisa bikin orang tua gue bangga misalnya, atau yang bikin orang tua gue seneng gitu. Kayak misalnya pengen ngajak papa mama jalan-jalan atau apa, ya itu cuman gue doang gitu. Jadi kayak gue mikir kayak gimana ya caranya gue bisa cepet sukses gitu, cepet dapet duit gitu kan, biar bisa bahagiain ortu gitu atau apa gitu kan. Terus kayak apa ya? Tapi sebenarnya kalau tadi kan yang gue sebutin tuh lebih ke positifnya kan. Cuman pastinya adalah yang negatifnya juga yang gue alamin. Kayak misalnya kalau karena gue anak tunggal, jadi kan kayak perhatian orang tua tuh bener-bener 100% ke gue kan. Jadi mereka tuh pengen tahu gitu, kayak gue ngapain, teman-teman gue siapa aja, gue kemana gitu. Makanya kayak ya apa ya, akhirnya gue kayak jadinya merasa itu kayak lumayan protektif juga, meskipun nggak sampai yang kayak protektif banget nggak boleh kemana-mana gitu, enggak, cuman itu nular ke gue gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue dekat sama orang atau misalnya gue apa ya, misalnya sahabat gue atau siapa gue gitu kan lagi pergi atau apa, gue maunya dikabarin gitu loh. Kayak gue nggak bisa kayak nggak ada kabar gitu, karena emang kebiasaannya budaya di keluarga gue tuh kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya apa ya, bisa jadi positif sama negatif juga gitu, karena kan kayak kalau misalnya orangnya iya, kalau orangnya nyaman, tapi kalau orangnya nggak suka gimana gitu kan. Terus kayak kalau yang masalah ego menurut gue itu cukup bener lah, sekitar 50% bener. Kayak maksudnya ada saat-saat dimana gue tuh nggak mau ngalah gitu lah, kayak lebih ke apa ya, istilahnya ya egonya cukup tinggi gitu. Tapi Sih gue sebagai anak yang dua bersaudara ya, maksudnya gue punya saudara, gue ngerasa bahwa soal apa namanya, soal protektif menurut gue kayaknya gue pun ngerasain gitu ya. Tapi gue punya temen yang anak tunggal, dan itu dari temen gue dari SD apa TK ya gue. Bukan temenan sih, temen aja satu sekolah lah. Jadi dia mungkin karena pendidikannya berbeda kali ya, dia sampai sekarang belum bisa ikat sepatu sendiri. Jadi kayak kind of beda-beda kali ya, orang tua ngajar. Dia seumuran aku, dia belum bisa ikat sepatu sendiri, dia belum bisa ngikat dasi juga, cowok lagi. Dan dan dia anak tunggal gitu. Mungkin karena didikan orang tua berbeda-beda kali ya. Jadi kayaknya menghasilkan anak yang berbeda juga gitu. Emang dia ini disayang banget sih sama orang tua. Bukan berarti Gaby nggak disayang, cuma maksudnya kayak cara sayangnya berbeda. Nah, kan tadi Gaby udah mencurahkan kayak dia lebih diprotek lah sama orang tuanya. Tapi tenang Gab, gue juga kayak gitu kok. Bahkan gue juga kayak orang tua gue mau tahu nomor telepon teman-teman gue atau kontak teman-teman gue, supaya kalau gue nggak bisa dicari bisa kontak teman-teman gue. Exactly, kita sebagai anak nggak suka sih gitu memang. Nah, gue pengen nanya ke. Berarti kan sebenarnya nggak cuma protektif doang, nggak cuma protektifnya itu ke anak tunggal doang kan? Kayak maksudnya betul. Kalian juga pasti merasakan gitu. Iya. Nah, menariknya adalah Ciferen ngerasa nggak enaknya apa sih? Apalagi Ciferen kan lumayan banyak nih anak. Saudaranya kan hampir setengah lusin kan itu saudara. Nggak enaknya apa sih punya saudara sebanyak Gaban gitu? Nggak sebanyak Gaban juga. Oh iya. Oke. Tuh ini lagi ngomongin nggak enaknya atau tadi ngebahas lagi tentang
Negatif. bergantung sama kepribadian. Oke, nggak enaknya. Kepribadian. Gak enaknya dulu. Abis itu kepribadian ini ngefeknya apa sih? Oke. Kalau Aku pribadi jujur kalau diomongin tentang nggak enak karena aku banyak saudara atau aku anak paling kecil, mungkin pas aku masih kecil, tapi sekarang udah nggak ngerasa ada enak dan nggak enaknya gitu, karena kita juga udah gede dan udah bisa dapat pilihan sendiri. Jadi mostly sekarang kayak keputusan aku ya udah nggak bisa diganggu gugat sama ortu aku gitu, karena nggak tahu mungkin karena aku pintar berdebat memberikan kalau menurut aku kalau banyak saudara nggak enaknya itu kalian bisa dibandingin. Pertama kalian pasti dibanding-bandingin. Nggak pasti sih, cuman mungkin karena aku banyak 5 bersaudara, jadi bisa dibandingin nih sama keempatnya. Jadi misalnya nih contoh, dibandingin yang paling aku nggak suka. Kalau misalnya kan jujur aku nggak gitu suka. Ya sekolah aku dulu ya juara iya, tapi nggak juara yang paling atas kayak 10 besar. Terus nilai juga yang sebenarnya nilai juga sebenarnya ya nggak tinggi-tinggi banget, tapi ya oke lah, aku nggak jadi yang di tengah di kelas atau aku nggak jadi terakhir di kelas, masih yang bagian-bagian middle atas gitu. Nah tapi kayak itu udah effort aku gitu, aku juga enjoy sekolah, ketemu teman-teman segala macam, cuman pasti ada aja kelas SD, SMP, SMA, bedah itu udah sampai kuliah masih diginiin. SD cici aku yang pertama math dapat 100. SMP ciciku yang pertama math dapat 100. Ciciku yang kedua menang pernah menang lomba apa gitu. Terus aku tuh yang sebagai masih kecil dari SD, SMP, SMA selalu dibandingin, loh ijazah cici kamu aja ada 100-nya, masa kamu nggak ada, bla 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 gitu. Terus itu cukup bikin aku jadi bikin ngedown gitu loh kalau dibanding-bandingin. Aku nggak tahu sih kayak yang lain, cuman kayaknya banyak sih yang dibandingin kayak aku, karena teman-teman aku mostly kayak gitu, dibandingin tentang pelajaran, nilai. Nah tapi di sisi lain ada baiknya juga dibandingin, karena aku ke-trigger kayak aku mau punya something yang bisa dibanggain juga sama ortu aku. Jadi kayak instead of aku nggak belajar dengan baik, maksudnya nilai aku biasa aja, tapi aku main badminton, aku juara di SMP, di SMA gitu. Jadi ya udah, mereka juga nggak pernah kalau tentang yang melarang-melarang gitu mereka nggak pernah. Nah itu dia enaknya dan nggak enaknya. Jadi pertama nggak enaknya aku sering dibandingin. Kedua karena aku paling kecil dan mungkin orang tua aku udah fokus kerja, jadi akunya mereka bebasin aku mau ngapain aja. Kayak contoh, aku kelas 4 SD aku udah ke sekolah sendiri, naik sepeda segala macam. Terus kayak aku ada tugas sekolah segala macam, nggak pernah dibantuin papa mama. Aku selalu misalnya ada kerajinan apapun, selalu beli bahan sendiri, cuman ngambil duit, terus kayak minta duit buat sekolahan apa-apa gitu. Jadi kayak mereka udah build trust sama aku tuh udah pas aku SD gitu. Jadi sampai aku SMP, SMA, kalau ada teman ulang tahun apa, yang mostly teman-teman aku yang lain nggak dikasih, ya udah aku yang selalu kuy, karena aku selalu dikasih gitu. Kayak aku nggak nutup-nutupin juga sama mereka. Misalnya kayak Pimi, besok si ini ulang tahun ya, pulang jam 12 malam. Oh iya, udah tahu gitu. Jadi kayak mungkin karena mereka juga udah punya pengalaman untuk anak pertama, cici pertamaku, cici kedua, cici ketiga, koko gitu. Mungkin. Jadi pas di akunya tuh enak di aku. Jadi mereka udah kayak trust aja ke aku gitu. Itu sih. Minta ada duitnya enak gitu ya, enaknya. Apa? Minta duitnya gitu ya? Minta duit gitu. Minta duit. Iya beneran. Jadi ya udah kayak Pimi minta duit besok ada ini gitu. Ya udah dikasih. Ya udah mau beli dulu ya gitu. Iya. Terus aku orangnya juga lumayan nekatan. Jadi satu lagi kayak buat pure people ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ortu kalian sering ngelarang kalian, sering kayak
banding-bandingin kalian. Itu udahlah, itu terjadi sama semua orang. Jadi kayak pikirin aja, orang lain aja bisa ngelewatin kok kamu nggak bisa gitu. Kayak cukup kalian punya orang yang bisa kalian lumpahin. Iya nih, gue lagi sedih, ortu gue begini. Ya udah, tapi mau gimana pun caranya kalian akan menghadapi hal seperti itu, dan setiap hari mungkin sampai ke depannya pun juga kayak gitu. Nanti kalau di depan umur 20-an pasti ditanya, teman kamu udah married kok kamu belum? Waduh, itu udah cici aku juga digituin. Jadi kayak aku udah mikir di umur segitu aku akan dibandingin juga. Jadi hal yang namanya perbandingan buat yang bersaudara ya. Perbandingan, larangan-larangan, jangan berkecil hati karena semuanya juga ada baiknya. Kalau ortu kalian melarang, ya siapa tahu emang dari Tuhan yang minta ortu kamu bilang jangan gitu. Tapi kalau ortu kamu oke, ya berarti mungkin dari Tuhan juga. Tuhan bilang oke, jadi ortu kamu bilang oke. Jadi jangan selalu mikir, bokap nyokap gue gak kasih gue ini, males gue gak dikasih ini, gak boleh ikut teman gue keluar, gak boleh keluar malam-malam gitu. Ya kayak gitu sih menurut aku. Jadi jangan selalu dipikir ke arah negatif gitu. Tapi ngomong-ngomong soal perbandingan gitu, sebenarnya bukan cuma anak bersaudara loh yang ngerasain iya kan? Gitu. Karena aku sendiri ngerasain, soalnya kan kayak pernah tinggal bareng saudara kan. Terus kayak waktu itu lagi liburan itu ke rumah tante-tante biasalah. Nah, mereka tuh kayak misalnya nih pertama kali ketemu ya, biasa kan nanya gimana kabarnya, udah lama gak ketemu gitu kan. Ini gue pertama kali pas ketemu tante gue yang udah bertahun-tahun gak ketemu, dia ngomong gini, ada gue sama saudara gue nih, sepupu gue yang cewek, beda umurnya cuma 2 tahun itu. Langsung dibilangnya kayak gini, X, kok kamu cantik gitu kan? Kayak maksudnya itu dia ke saudara gue, nggak usah disebut lah ya. Kayak maksudnya, kamu kok makin cantik, makin apa gitu. Terus ke gue nya, kok kamu gendutan sih, kok kamu jerawatan sih, kok gini. Aduh. Bener-bener kayak di saat itu kayak langsung kayak cuma bisa langsung pergi, terus menyendiri, terus nangis gitu. Terus kayak kayak maksudnya sedih aja gitu kan. Kayak pertama kali ketemu terus langsung dibanding-bandingin gitu kan, kayak sedih aja gitu sebenarnya. Tapi jujur ya, gue yang bersaudara nih, gue berdua bersaudara, gue tidak pernah dibandingin sama cici gue. Tapi gue tahu bahwa cici gue dibandingin sama gue. Dibandingin karena jujur aja, gue cipet orangnya. Jadi nyokap gue demen. Jadi nyokap gue tuh demen sama yang kayak, aduh tabungan masih banyak gitu kan. Dia demen yang begitu. Dan gue cipet banget kan, parah. Pelitnya itu parah banget. Jadi sampai kalau misalkan lagi nggak ada apa-apa tuh benar-benar cuma buat makan dan hidup tuh bisa, pokoknya kalau dulu waktu SMA gitu ya, SMA SMP begitu dapat uang jajan sebulan misalkan dapat 3 juta gitu. Yang kepake 1 juta doang, 1/3 itu yang kepake. Sisanya itu biasanya aku pakai buat nabung. Dan nyokap gue selalu banding-bandingin itu sama enci gue sampai akhirnya enci gue cukup kesel sebenarnya. Gue tahu dia kesel sama gue. Terus dia kayak kadang curhat sama gue dan dia bilang kayak, emak lu tuh gitu. Kayak gitu-gitu lah, kayak gitu. Terus aku bilang ya mungkin kebutuhan kita beda kali, kayak gitu-gitu. Tapi perbandingan yang aku rasain sebagai anak bersaudara pun sebenarnya nggak hanya bahkan nggak di saudara begitu, tapi di orang lain. Jadi kalau boleh cerita tuh dulu aku les piano dan ada temen aku di tempat les, dia bisa akselerasi sampai 2 level, 2 tingkat gitu. Wow. Terus mama aku bilang gini, wow, serius dia itu akselerasinya luar biasa, pinter banget, jago banget. Sampai mama aku bilang gini, kamu kok nggak bisa sih kayak dia gitu. Sedangkan kalau aku namanya les piano 1 tingkat 2 tahun. Luar biasa. 1 tingkat 2 tahun. Aduh, kebalik ya, kebalikannya gitu. Kebalik banget sama dia kan. Dia akselerasi. Jadi aku pun ngerasain gitu. Tapi menarik nih. Nggak tahu Ciferin ngerasain nggak? Tapi aku ngerasain bahwa begini, dengan punya saudara yang punya umur cukup jauh. Aku tuh umur 3,5 tahun beda sama Cici. Jadi kan Gaby pendewasaannya itu adalah pendewasaan secara pribadi begitu ya, personal. Jadi dia ngeliat orang tuanya atau secara pribadi dia sendiri, dia bergumul sendiri, pemikiran dia sendiri. Tapi aku rasa bahwa ada buktinya bahwa aku punya teman nggak begitu juga. Tapi kalau aku begitu, aku sebagai anak saudara nggak tahu Ciferin ngerasain apa nggak, obrolan kita memang nggak nyambung. Tapi karena kita cuma berdua, jadi
ciciku tuh kalau cerita soal putus cinta, ketika aku SD dia pernah ngomong soal putus cinta. Jadi gimana pasti ngerasain lah ketika beda 4 tahun dan dia udah SMP, udah punya hasrat untuk saling menyukai satu sama lain begitu kan ya. Jadi dia cerita ke aku, aku demen sama si ini, si A, si B begitu kan. Enggak dua, satu orang, enggak dua. Nanti jelek nama cici saya di sini. Enggak, dia suka satu orang gitu. Dia cerita ke aku kayak, tapi dia ini begini begitu cerita begitu. Dan aku merasa bahwa di saat itu pendewasaan secara dini begitu loh, karena aku jadi mikir juga kan, maksudnya kayak dan how gitu untuk membantu ciciku gimana caranya gitu, cara kasih advice apa begitu. Cici ngerasa gitu nggak sih, maksudnya pendewasaannya jadi terlalu dini begitu loh, karena kita banyak sekali ngobrol sama cici kita yang atau koko kita yang umurnya jauh lebih tua. Iya. Banget sih, soalnya contoh nih, aku pas dulu masih SMA lah, mungkin kamu masih kecil ya SD, cuman aku di SMA yang mungkin emang harusnya memang udah mulai dewasa dan mikirin buat perkuliahan segala macam. Nah, itu udah yang kayak edukasi dari orang tua aku juga, jadi cici Koko udah mulai pacaran segala macam, jadi aku yang belum mulai pacaran tuh jadi oh gitu ya, jadi keikut ya. Sebenarnya kita ada PDKT-an, cuman kayak emang karena dilarang untuk pacaran pas masa-masa sekolahan gitu ya, kita nggak pacaran gitu. Cuman edukasi pacaran itu yang sebenarnya belum pernah kita rasain, kayak kadang-kadang ditanyain gitu kan sama cici sama Koko gitu. Cuman secara nggak langsung juga, mungkin kita beda ya, Vel. Aku soalnya pas yang tentang pacaran-pacaran ini aku ditanya pas SMA, jadi mungkin aku udah lumayan ngerti. Nah, kalau yang kayak pas SD ditanya segala macam, aku jujur udah lupa karena udah lama banget. Jadi kayak curhatan mereka yang nggak nyambung gitu, aku udah lupa gitu. Jadi mostly yang diinget tuh dari SMA sampai sekarang. Gitu. Oh iya. Ya mungkin itu berkah aku kali. Aku dari kalau yang nggak nyambung gitu aku udah sekarang. Lupa, maaf. It's okay. Wah, mantap. Kip, aku mau nanya. Gue mau nanya soal pendewasaan lu. Kamu lah, kan... kalau sama gue nggak bisa gue, kalau malu. gue tuh penasaran soal pendewasaan. Karena kan gini, gue bersaudara dan gue ngerasa pendewasaan gue banyak sekali dari cici gue ngerasa begitu. Jadi pendewasaan gue bagaimana bersikap sebagai seorang cowok begitu, bagaimana menyikapi seorang perempuan, gue belajar dari cici gue. Cici gue sangat banyak sekali mengajarkan, selain gue melihat role model sebagai papa gue, sebagai role model hidup gue begitu sebagai cowok. Yes. Kalau lu sebagai anak tunggal gimana gitu? Maksudnya kan lu nggak punya sosok yang dekat sama lu, umurnya cukup dekat begitu, yang selalu tiap hari ada. Kalau saudara sepupu walaupun sering nginep pun pasti ada saat-saat dimana lu sendirian gitu kan, dan lu nggak bisa ngelihat dia. Ya itu gimana caranya pendewasaan lu? Apakah lewat temen kah atau bagaimana? Sebenarnya kalau ditanya pendewasaannya kayak gimana ya, gue tuh ngelihat dari sisi orang tua gue juga sih. Kayak maksudnya apa ya? Dari sisi mereka tuh gue belajar gitu loh, kayak maksudnya kayak sisi misalnya dari pendewasaan dari segi materi ya, kayak gue belajar gitu kalau nyari duit tuh nggak semudah itu gitu loh, kayak jadinya di saat mau beli sesuatu pikir dulu gitu, kayak perlu nggak atau apa gitu. Cuman ya namanya cewek ya kan, kayak maksudnya pasti banyak lah kayak beli barang yang lucu beli gitu, tapi nggak kepake gitu, sering lah. Cuman kalau pendewasaan yang lain gue lihat dari sekitaran gue juga, kayak maksudnya dari teman-teman gue juga kan banyak yang kayak misalnya udah punya bisnis sendiri, udah punya apa sendiri gitu. Terus misalnya kayak ada yang bisa ajakin orang tuanya jalan-jalan atau misalnya bayar kuliahnya sendiri, itu kan kayak jadi bikin gue jadi lebih termotivasi gitu, kayak anjir kenapa gue nggak bisa yang kayak mereka gitu, kenapa gue nggak bisa yang kayak bisa biayain kuliah sendiri atau apa gitu. Cuman kayak dari situ gue belajar gitu kalau misalnya ya emang tahap pendewasaan dan momentum seseorang tuh beda-beda gitu. Kayak mungkin mereka momentumnya sekarang, tapi mungkin gue sekarang mungkin lebih ke yang kecil-kecil dulu aja, kayak misalnya bantuin
di rumah gitu kan, misalnya kayak sekarang corona nih gak ada upah, ya udah saya yang ngerjain tuh pekerjaan rumah semua, nggak bisa dibagi. Kalau punya saudara kan enak bisa dibagi-bagi gitu kan, cuman kayak kalau misalnya ini kan ya sendiri gitu, bener-bener apa iya kan, jadinya kayak belajar juga. Terus tapi kayak lebih ke hal-hal kecil kayak gitu menurut gue bikin apa ya, gue jadi dewasa juga, jadi ngerti gitu ngurusin rumah tangga kayak gimana. Terus kayak maksudnya dari sisi orang tua gue juga pasti seneng dong kayak ngeliatin anaknya gitu, kayak maksudnya nggak cuma mager-mageran doang gitu. Atau misalnya gue sekarang coba untuk nutor atau coba untuk apa gitu, biar gue setidaknya ya nggak ya malu juga kan kalau misalnya udah umur segini terus kayak misalnya duit jajannya kurang terus kita minta nambah gitu kan nggak enak juga gitu. Kayak gitu sih paling. Iya sih benar. Tapi tadi gue tertarik banget sama lo bilang kayak jadi kan nggak bisa dibagi-bagi tugasnya. Tapi pengen nanya Cipar nih sebagai anak bontot ya. Sebagai anak bontot itu kan kadang begini, iya sih kerjanya dibagi gitu. Tapi ada kalanya tiba-tiba dia bisa kayak tarik kita terus dibilang pelan-pelan, deh hari ini males nih gue. Iya, nanti Cici atau Koko beliin kamu permen deh gitu ya. Nggak pernah ya? Nggak ada yang kayak gitu. Adanya langsung. Fer, gue mau keluar, lu aja ya. Langsung. Gue lagi mau keluar nih, ada janji. Lu aja ya, langsung kayak gitu. Aduh. Nggak ada tuh yang, cuman paling kayak, gue mau keluar nih, lu aja ya, kayak gitu. Ntar akunya kayak minta jasa. Titip ini ya gitu, nanti dikasih. Enaknya kayak gitu. Timbal balik ya, enak ya. Timbal balik. Ya. Aduh, gitu. Ya mungkin karena didikan orang tuanya juga baik kali ya, ada banyak. Tapi tadi Ci Farhan belum menjawab soal ini sih sebenarnya, yang ngerasa kepribadian itu terbentuk itu berbeda atau gimana nggak sih dari bersaudara gitu? Dari manakah maksudnya kepribadian? Kalau dari aku, kalau dari aku sendiri, kepribadian yang aku alamin dan kepribadian aku sendiri kebentuk tuh karena ada didikan dari orang tua sih. Kalau misalnya pengaruh ada saudara apa enggak, ada saudara apa enggak, tapi kita tetap punya ortu kan. Jadi gimana pun caranya, kayak siapa sih di hidup ini yang selalu ngelarang kita ngelakuin something? Siapa sih yang di hidup ini yang kita kalau mau ngelakuin something kita minta izin dulu? Itu pasti ke orang tua dari kita kecil. Jadi kayak aku sendiri dari kecil aku mau ngapain aku selalu tanya dulu boleh atau enggak. Kalau enggak boleh ya aku enggak. Kalau aku boleh ya aku go. Cuman dari situ kayak kan aku bahkan nggak pernah kayak minta izin ke cici aku, kecuali kita minjem barangnya ya. Kalau kita minta izin untuk kita mau pergi kemana itu pasti sama orang tua. Terus kayak kalau kita ngobrol segala macem, mungkin adalah efek kayak karena aku cici Koko yang punya kepribadiannya berbeda-beda, jadi aku dapat banyak insight di mana aku juga bisa mengalokasikan emosiku kepada setiap kakak-kakak kokoku gitu. Jadi kalau yang ini aku nggak boleh marah-marah, yang ini aku baik-baik kayak gitu-gitu. Jadi adalah sedikit, cuman menurut aku peran orang tua tuh paling penting karena apapun itu, semisal nih orang tua kamu minta apa langsung dikasih, minta apa dikasih, itu anak pasti jadi manja, percaya deh. Terus kalau misalnya kalau aku sendiri minta apa ya nggak langsung dikasih, lu harus usaha dulu. Kalau lu udah give something yang bikin bangga ya lo baru boleh dapat barangnya, misalnya kayak gitu. Nah, menurut aku didikan seperti itu yang bikin aku mandiri dan mau kejar something gitu. Dan sampai aku gede sekarang itu ya personality ya seperti sekarang aja. Cuman sometimes ada juga yang ngomong personality bisa berubah, kepribadian bisa dirubah seiring kita berteman sama siapa kita berteman. Kalau teman-teman kita anak-anaknya yang manja, yang minta sesuatu selalu dikasih sama orang tua, kita sebagai teman pasti kayak mikir, gila ya orang tua gue minta apa-apa nggak boleh, misalnya kayak gitu. Nah itu juga bisa merubah kepribadian kita. Jadi tergantung juga kita berteman sama siapa. Didikan ortu, berteman sama siapa pas dia gede. Nah ada sedikit campur tangan dari saudara kalau ada saudara.
Menurut aku kayak gitu sih. Jadi sebenarnya campur tangan untuk saudara Gitu. ini sebenarnya sangat menolong dengan untuk bersosialisasi ya berarti ya. Sosialisasi cukup menolong ya, karena kan tadi ada kayak perbedaan karakter yang berbeda, jadi kita tahu gimana cara menghadapin si A, si B gitu. Iya, menarik. Pernah nggak sih ngerasa doa sama Tuhan kurang bersyukur gitu? Kalau misalnya pernah, apa yang ngebuat kita, maksudnya kan menurutku pastilah ada masa-masa di mana kita ngerasa punya saudara ini sial juga gitu ya. Ada juga yang ngerasa anak tunggal sial juga gitu. Tapi doa sama Tuhan kan pasti. Tapi yang pengen aku tahu adalah titik turn point di mana akhirnya kalian bisa ngerasa ternyata thanks God gue anak tunggal tuh thanks God gitu, atau gue punya 5 bersaudara itu thanks God. Pernah nggak sih ngalamin itu? Kalau pernah, apa yang ngebuat teman-teman jadi gak bersyukur, dan turn point apa yang buat teman-teman akhirnya bisa thanks God gitu. Hari ini gue jadi seperti ini. Siapa dulu nih? Gaby dulu deh. Gaby. Ya, Gaby. Kalau dari gue ya, mungkin dulu tuh waktu gue masih lebih muda dari sekarang, umur berapa ya? SMA kali. SMA tuh gue lihat teman-teman gue punya koko. Terus misalnya kokonya tuh sweet banget gitu loh, tipe-tipe koko drakor gitu, yang benar-benar bisa melindungi adiknya gitu. Meskipun ya itu sebenarnya sangat jarang ada gitu. Kalau ada, wah gila lu bersyukur banget ya. Tolong yang punya koko kayak gitu, tolong dihargai gitu. Karena gue tuh benar-benar dari dulu kalau misalnya gue pun doa ke Tuhan, gue tuh bingung gitu gimana doanya. Soalnya gue kayak kalau gue bilang Tuhan aku mau punya koko gitu kan nggak mungkin gitu, kayak gue udah lahir duluan gimana caranya punya koko gitu loh. Terus tapi gue pengen punya koko, jadi gue tuh dari dulu mikir gimana ya kalau gue punya koko dan punya adik cewek, karena tuh gue demen banget ngedandanin orang gitu. Kayak misalnya saudara gue pergi ke acara Sweet Seventeen gitu kan, gue tuh demen banget kayak nyariin baju lah, nyariin sepatu lah, nyariin apa gitu kan, kayak bener-bener kayak rambutnya gue catokin dan sebagainya gitu. Jadi kayak seru aja gitu. Cuman kalau ngeluh yang kayak bener-bener ngeluh kayak Tuhan kenapa sih gue anak tunggal gitu kan, itu jujur nggak pernah sih. Malah kayak lebih seringnya kayak gue merasa ini adalah emang rencana Tuhan gitu. Kenapa? Karena gue menyadari gue orangnya tuh cukup iri dan cukup cemburuan gitu loh. Kayak maksudnya misalnya kalau ortu gue perhatiannya lebih ke orang lain, anak orang gitu ya. Waktu gue masih kecil sih, tapi ini lebih parahnya waktu gue masih SD gitu lah. Kayak bener-bener gue lihat ortu gue sayang-sayangin adek bayi gitu kan. Nah gue tuh nggak suka, gue bisa marah, gue bisa ngambek gitu waktu kecil. Cuman kayak ya maksudnya gue akhirnya sama kayak apa ya, gue mikirnya tuh lebih ke kayak ya udah kayak jalanin aja gitu, kayak maksudnya jadi anak tunggal tuh nggak buruk kok gitu kan. Yang maksudnya kayak gue jadi mikirnya lebih ke situ, semakin gede tuh gue jadi mikirnya lebih ke situ gitu. Kayak untung ya gue anak tunggal, kalau misalnya gue ada saudara gimana kayak berantem tiap hari gitu. Kayak misalnya mikirnya tuh yang kayak gitu loh. Cuman ya balik lagi sih sama aja kayak ayat kita hari ini juga kan, kayak maksudnya ya udah apapun itu bersukacita aja gitu, kayak benar-benar bersyukur aja, kayak pasti Tuhan punya rencana yang terbaik kok gitu. Betul. Tadi disinggung juga soal ayat ya. Kita sebenarnya hari ini ada satu ayat yang dari tadi kita asik ngobrol, tapi teman-teman benar banget kita harus bersyukur. Tapi mungkin dengar dulu dari Cifaren kali ya. Ada ngerasa kurang bersyukur, terus tapi gimana turn akhirnya bisa bersyukur? Tapi kalau nggak ada juga apa-apa. Tapi gimana caranya bisa bersyukurnya aja kalau gitu? Ada kayak Gaby. Oke. Mungkin kalau dari rasa nggak bersyukur, pasti pernah ada itu ya terjadi saat kita masih kecil dulu. Tapi aku jujur udah lupa banget rasa nggak bersyukur itu, karena udah terlalu banyak yang harus disyukuri sampai aku gede sekarang gitu. Asik. Iya, jadi aku benar-benar bersyukur banget sih mas, dapat kayak even aku 5 bersaudara. Banyak kayak didikan ortu aku yang tadi aku bilang banding-bandingin segala macam, tapi di sisi lain aku bersyukur karena aku dibandingin, jujur dulu, karena aku anak paling kecil gitu. Aku selalu dibilang sama teman aku, anak paling kecil mah pasti udah paling dimanjain lah, padahal lu kagak tahu aja gue di rumah gimana. Stigma selalu gitu kan, selalu begitu ya. Iya, dia udah selalu. Nah jadi
karena aku punya 5 bersaudara dan cara didikan orang tua aku seperti ini, saudara-saudara aku juga tipe yang suportif banget, pakai banget. Jadi aku udah nggak bisa ngomong-ngomong apa sih selain bersyukur aja punya mereka gitu. Karena nih ya, gimana lu kagak bersyukur? Aku kuliah ke Jakarta, yang which is aku nggak tahu jalan kan, jarang ke Jakarta, ditemenin, dianterin, tinggal di kosnya koko aku, pagi-pagi ditungguin buat ngetes. Ya kalau nggak ada koko aku gimana dong? Maksudnya bersyukur banget, at least kita punya satu koko yang bisa nemenin kita kemanapun di hari itu. Betul. Bersyukur juga kalau misalnya nih, aku 4 tahun, saudara aku semua di Jakarta. Aku 4 tahun tinggal di rumah sama ciciku, sama amahku. Ciciku tuh yang selalu ngebayarin semuanya. Kalau dalam hal materi, kayak kita keluar makan selalu diajakin, selalu dibayarin segala macam, makan mahal-mahal dibayarin. Padahal ya sebenarnya juga masih kerja, masih awal-awal gitu. Tapi kayak ya udah, kayak duit lu duit gue, duit gue duit lu. Kalau lu mau beli something ya beli aja, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya kita udah keluarga, jangan banyak perhitungan segala macam. Jadi aku bersyukur banget karena aku banyak dengar juga dari teman-teman aku, mereka tuh yang tipe memisahkan punya lu bukan punya gue bukan punya lu. Jadi lu kalau mau beli barang beli sendiri, yang kayak gitu. Jadi aku bersyukur keluarga aku nggak seperti itu. Itu dalam hal materi. Dalam hal dukungan, lebih bersyukur lagi mereka yang selalu ngedukung kalau aku punya masalah sama teman, aku curhat dan selalu diberikan masukan, solusi segala macam. Jadi aku nggak ngerasa terlalu sedih gitu karena ada mereka. Jadi udahlah, terlalu banyak hal yang perlu disyukuri, jujur aja. Jadi buat teman-teman yang pure people, asik, yang sedang mungkin tidak bersyukur karena punya saudara, lebih baik kalian pikirkan apa yang harus kalian syukuri sekarang. Karena jujur, semakin kalian bersama mereka, semakin dipikir akan lebih banyak yang sebenarnya hal yang perlu disyukuri dibanding hal yang nggak perlu disyukuri. Coba kalian pikirkan, dalam umur kalian 20 tahun ini kalian hidup, berapa kali sih mereka saudara kita yang mengecewakan kita? Dalam 1 minggu belum tentu 1 kali loh. Jadi kayak pasti ada beberapa yang bikin kecewa, tapi ya cuman bisa kehitung tangan. Hal yang perlu kita syukuri 10 tangan aja nggak terhitung gitu loh. Itu sih. Jadi tetaplah yang kayak di ayat, tetaplah berdoa supaya diberikan kesabaran tinggi dan selalu bersyukur. Btw, ayatnya hari ini semoga bisa meneguhkan teman-teman ya. Aku bacain buat teman-teman, itu di 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Gitu teman-teman. Oke. Jadi hari ini kita coba lihat ya, apakah ada pertanyaan dari Pure People untuk teman-teman? Mungkin ada pertanyaan mungkin? Coba mari kita lihat apakah ada pertanyaan. Silakan multimedia. Belum keluar kok ya. Coba kita lihat. Oke, ini buat Cigebi katanya. Mana? Cigebi? Iya, buat Cigebi sama Ciferen mau nanya. Kalau misalnya kalian bertukar peran antar ortu dan anak, apa yang bakal Cici lakuin? Apakah akan berbeda dengan ortu Cici sekarang atau bagaimana? Itu dari Andrew Kong. Ayo, siapa dulu? Ciferen dulu kali. Oke. Masih lama banget ya buat jadi seorang orang tua. Gitu sih ini, tapi aku yakin setiap orang tuh pasti punya dream parents dia sendiri. Gue mau jadi parent yang kayak gini, gue nggak mau jadi parent yang kayak gitu misalnya. Pasti setiap orang tuh pernah kepikiran dan punya pemikiran seperti itu. Aku pribadi karena aku ngerasa orang tua aku sendiri bisa menjadi role model aku sebagai parent ke depannya misalnya. Jadi menurut aku akan seperti mereka aja sih, kayak cuman hal yang nggak akan aku lakukan kepada anak-anakku nantinya adalah membandingkan mereka dengan hal apapun.
Jadi karena itu hal yang bikin aku down, jadi kayaknya aku nggak akan melakukan hal seperti itu, ngebanding-bandingin anak, menjelek-jelekan anak, selalu bilang kamu kok nggak bisa sih, kamu nggak bisa sih. Harusnya kalau kita sebagai orang tua yang suportif ya, ayo kamu pasti bisa kayak gitu. Jadi gimana ya ngomongnya? Intinya jadi orang tua yang suportif aja, jangan jadi orang tua yang menjatuhkan anak kita sendiri. Itu sih. Oke, teman-teman. Kalau dari Brigita lagi salah ngomong kan, gara-gara baca komen. Ya, menurut Gaby gimana kok Brigita? Maaf Brigita ya nonton. Kalau dari gue ya, sebenarnya hal positif yang udah ortu gue lakuin sekarang, kayak misalnya cara mereka mendidik gue yang positif, itu akan gue lakuin tentunya pastinya kan. Cuman kalau misalnya yang kayak apa ya, kalau gue disuruh dibalik nih ceritanya, gue punya anak tunggal nih gitu kan, kayak gue mungkin akan lebih ke berusaha untuk jadi teman gitu, kayak maksudnya mungkin karena emang perbedaan umur gue sama ortu gue agak cukup jauh, jadi kayak benar-benar gue merasa ya udah kayak ada gap aja gitu. Cuman kayak kalau gue nanti mungkin gue akan lebih pengen kayak gue jadi teman gitu sama anak gue, jadi dia benar-benar bisa terbuka banget gitu sama gue, dan kayak maksudnya mungkin akan mencoba biar ya dia juga nggak merasa kesepian gitu, kayak maksudnya kenapa anak lain rame gitu tapi kenapa gue sepi gitu kan, kayak mungkin akan lebih kayak gitu sih kalau gue. Oke. Mungkin terakhir kali ya, satu pertanyaan dari Brigita Soh. Iya, mari kita baca kali ya. Wow. Dibilang cantik. Nah, coba terima dibaca kasih gitu pertanyaan ini. Maaf ya, aku salfok sama cantiknya dulu nih. Nah, thank you. Anyway, mau tanya dong, menurut Gap dan Kiver, valid nggak ya buat pakai aku anak tunggal atau aku banyak saudara untuk ngedefend how you treat others? Pertanyaannya bagus sih jujur. Sebenarnya dan dia sempat ada ngomong juga, atau misalkan pakai alasan orang tua ayah begini, orang tua ayah begitu, atau seharusnya kita harus lebih seek a silver lining and be grateful in times gitu katanya. Gimana? Kalau misalnya dari gue, jujur untuk yang kayak misalnya aku anak tunggal atau apa gitu untuk ngedefend, menurut gue itu nggak valid. Karena gimana ya, kayak lu anak tunggal atau enggak itu enggak membenarkan tindakan lu untuk misalnya lu memperlakukan orang secara nggak benar gitu. Kayak maksudnya lu ada salah nih sama orang gitu, terus lu bilang sorry ya karena gue anak tunggal jadi gue nggak biasa nih kerja atau apa gitu, itu nggak bisa gitu. Karena ya apa ya, menurut gue nggak bisa dijadiin alasan untuk membenarkan diri gitu. Kayak maksudnya akan lebih baik kalau misalnya lu ya udah say sorry aja dan lu mengakui kesalahan lu gitu, tanpa lu mencoba untuk merasionalkan perbuatan lu gitu, kayak yang tadi ngedefend gitu. Karena dengan kayak gitu itu akan membuat apa ya, sebenarnya itu akan bikin malah orang tuh mikir kayak emang kalau anak tunggal kayak gitu, emang kalau anak bersaudara kayak gitu, atau bisa aja kayak nantinya mereka mikir kayak apakah karena ortunya ngedidiknya kayak gitu, kayak maksudnya itu jadinya akan membuat orang tuh makin malah bisa berpikir ke arah yang negatif gitu sih kalau menurut gue. Dari Ciferan gimana Ci? Mostly mirip sama kayak Gaby, jangan membela diri, dan karena kita punya title aku anak tunggal gitu, jadi atau aku anak paling kecil misalnya, jangan pernah pakai title lagi itu. Jadi kamu tuh udah gede, jadi kalau masih ngomongin title, iya aku jadi kayak gini soalnya aku juga anak tunggal, jadi dari kecil tuh aku selalu sendiri bla bla bla, itu nggak bisa dijadiin sesuatu untuk membela diri kamu, karena kamu udah gede. Dan basically personality pas gede tuh bisa berubah, dari yang kecil pemikiran juga udah pasti berubah. Lebih ke kalau misalnya ada masalah, pakailah akal kita untuk mikir, oh iya ya ternyata gue salah. Kayak yang Gaby bilang tadi, kayak kalau misalnya kita salah ya kita merendah hati untuk minta maaf. Kalau misalnya
kita nggak salah ya, bukan berarti nggak merendah diri juga sih, gimana ya. Kalau kita nggak salah ya kita berusaha menjelaskan gimana sih kronologi hal itu terjadi segala macam. Jadi jangan pernah, sumpah jangan pernah bilang karena gue anak tunggal, karena gue anak bersaudara 5, anak gue paling kecil segala macam, jadinya gue kayak gini. Aku jujur orangnya lebih ke tegas. Kalau aku pernah kayak marahin, ya ibarat aku marah sama orang, jadi dia beralasan kalau dia bukan beralasan saudara, tapi dia punya alasan lain kayak, iya orang tua aku soalnya dari aku kecil sampai aku gede, orang tua aku tuh suka giniin aku, jadi pas gede aku juga kayak gini. Aku marahin dia, aku bilang, kamu ngerasa ini bener apa enggak? Ya kalau kamu ngerasa ini bener, jalanin aja sampai seterusnya, sampai kamu merasa oh ternyata ini benar atau salah. Padahal sebenarnya menurut aku tuh salah. Cuman aku langsung kayak sindir, aku bilang, kalau kamu merasa ini benar untuk diri kamu sendiri, kamu coba tanya ke 10 orang, berapa yang jawab ini benar atau salah. Kalau yang paling banyak itu menjawab itu salah, ya berarti lo harus perbaiki personality lo. Basically kayak orang yang aku marahin tuh dia udah dimarahin banyak orang. Jadi kayak sampai udah aku juga marahin, jadi ya aku bilang, ya banyak lah. Dari beberapa temen lu juga udah negur, jadi jangan batu kalau misalnya diobongin segala macam. Kalau misalnya orang yang punya personality seperti itu, jadi jangan, dia soalnya temen aku yang ini tuh juga kayak gitu, jadi dia selalu nge-defense, dia bilang, iya ortu gue dari kecil kayak gini terus, jadi gue ya udah sekarang gue juga jadi kayak gini. Kayak menurut aku itu bukan hal yang bisa lu jadiin sebagai alasan untuk lo ngelanjutin hidup dengan sikap lo yang seperti itu gitu. Jadi kayak to the point aja, kalau kamu punya teman atau siapapun yang kayak gitu ya kasih tahu gitu. Karena itu menurut aku demi kebaikan dia juga. Dari 10 orang berapa sih yang ngomong itu salah gitu. Oke, thank you teman-teman. BTW kita udah hampir di ujung acara dan bahkan harusnya 1 jam kita udah lebih, tapi nggak apa-apa, it's okay. Sebelumnya ada hal yang pengen aku minta untuk kalian berdua. Coba dong bikin 1-2 kalimat untuk berikan semangat buat teman-teman Pure People yang dengerin ketika dia masih struggle untuk bersyukur tentang mungkin dia anak tunggal kah atau mungkin dia anak bersaudara kah gitu. Mungkin dari JP mungkin ada 1-2 kalimat untuk teman-teman. Kalau dari gue ya, untuk semua Pure People, asik, Pure People di luar sana yang mungkin hari ini menonton, dari sharing tadi sih kayak harusnya cukup menjelaskan ya, kayak maksudnya kalau dari sisi anak tunggal, dari sisi anak yang punya bersaudara, itu juga pasti ada plus dan minusnya gitu, kayak bener-bener nggak yang kayak oh anak tunggal enak banget gitu hidupnya, oh anak bersaudara enak banget hidupnya gitu kan, kayak bener-bener ada plus dan minusnya gitu. Jadi gue cuma pengen bilang coba aja syukuri kayak apa yang kalian punya sekarang. Kayak kalau lu anak tunggal ya udah lu hargain waktu lu sama orang tua lu gitu, kayak banyakin koneksi sama teman-teman atau apa gitu. Kalau misalnya lu anak bersaudara ya udah coba untuk sering-sering ngobrol sama saudara lu, kayak misalnya apalagi kalau saudara lu tuh yang umurnya masih deketan, yang belum nikah, karena kalau mereka udah nikah pasti lu akan sedih gitu, kayak ditinggal sendiri gitu kan. Jadi kayak hargain aja waktunya, terus kayak syukuri kayak ayat kita yang tadi, kayak maksudnya ya udah tetap bersukacita, tetap berdoa, terus kayak tetap bersyukur aja gitu. Kayak kalau kalian di posisi ini pasti Tuhan ada maksudnya kok untuk untuk kalian di titik ini tuh. Kenapa sih jadi anak tunggal, kenapa gue jadi anak bersaudara tuh kenapa gitu, pasti ada hal yang bisa disyukuri gitu. Jadi jangan sampai posisi kalian sekarang itu jadinya karena karena orang kan sering bilang kan rumput tetangga lebih hijau pasti, dan itu menurut gue cocok banget sih di titik ini gitu. Karena kalau misalnya kalian terus ngebandingin sama posisi orang lain ya pastinya kalian gak akan bahagia. Tapi kalau kalian berusaha untuk ngelihat posisi kalian yang sekarang dengan sukacita, pastinya kalian akan bisa bahagia gitu sih. Deci Feren mungkin 1-2 kalimat untuk nyemangatin teman-teman yang nonton. Oke, aku singkat aja. Jadi buat teman-teman yang lagi ada struggle, buat teman-teman yang lagi mikir, aduh gue anak sendiri, gue pengen punya saudara, saudara gue banyak, gue pengen jadi anak tunggal.
eh, mungkin yang dengar ini mostly semua anak udah umur 20 ya. Jadi syukuri kalau kalian anak tunggal, syukuri kalau kalian punya banyak saudara. Karena seperti yang tadi Gaby dan aku cerita juga, jujur plusnya tuh sebenarnya lebih banyak. Tapi gimana cara kita sebagai orang yang kita udah mulai dewasa, kita ketahui nih, kita tahu posisi kita sekarang gimana. Masa udah umur 20 masih kepikiran pengen punya adik sih? Kan nggak mungkin ya. Jadi kita lebih ke act sebagai orang yang udah dewasa. Jangan anggap diri kalian itu anak tunggal, karena kalian juga sendiri bentar lagi, beberapa tahun kemudian juga udah mungkin akan married dan punya anak. Jadi kalau udah berkeluarga ya nggak kepikiran kamu anak tunggal lagi gitu. Kalau kamu udah kerja, kamu nggak akan kepikiran kalau kamu anak yang bersaudara, kamu anak tunggal gitu. Pasti akan lebih ke enjoy ke aktivitas kalian. Jadi syukuri aja posisi kalian sebagai anak tunggal yang tanggung jawabnya pasti berbeda dengan anak yang bersaudara. Jadi jalani aja peran kalian yang Tuhan berikan. Kalau kamu anak tunggal, kamu harus lebih protektif jagain orang tua kalian karena kalian cuma sendiri. Ya syukuri aja, karena cuma mereka juga yang tetap dekat sama kamu. Yang punya saudara juga jangan lupa tanggung jawabnya, karena kamu punya banyak saudara, jangan lalai kalau kamu punya orang tua dan kamu tetap harus jagain mereka dan syukuri apa sebenarnya yang udah mereka kasih ke kamu gitu. Udah itu aja sih. Oke. Thank you BTW. Sebelumnya aku mau ngucapin sorry buat teman-teman yang mungkin udah komen atau bertanya. Kita tidak sempat untuk membacakan pertanyaan dan menjawabnya. Mungkin teman-teman bisa langsung komen aja di komen kalau misalnya teman-teman mau di komen pas kita udah post, nanti tinggal teman-teman komen di bawah. Siapa tahu kami ada waktu untuk baca dan menjawab, kami akan jawab di situ. Tapi kalau sempat ya teman-teman, jadi mohon tidak baper kalau misalnya tiba-tiba kami tidak jawab. Ya, terima kasih. Lalu mau saya thank you juga buat Gaby Juaran. Aduh. Siap. Iya, Dek Rifel, sama-sama loh. Padahal kita seumuran loh, aku juga 99. Iya, sebenarnya sama ya, 99 juga. Oke, sebelum tutup mungkin aku mau recap dulu. Aku mau bikin sebuah quote buat teman-teman untuk pure people yang dengerin. Whatever it is, you have siblings or not, your life is your life. So, be thankful, be grateful. Don't forget, God always be with you. Oke, jangan lupa 1 Tesalonika tadi dibaca lagi. Keep praying. Tetap cinta keluarga, tetap cinta papa mama, tetap bagi kalian bersaudara, cinta saudara kalian, begitu ya. Oke, teman-teman, so thank you banget buat hari ini. So, bagi teman-teman yang mau tahu dan penasaran untuk di episode berikutnya kita akan ngebahas apa, dengan siapa aja, bisa langsung dikepoin terus untuk IG Lumina Gracia, dan kita juga ada jualan teman-teman. Jadi kita punya merchandise untuk teman-teman bisa beli. Kalau teman-teman mau langsung lihat di Lumiere, harganya terjangkau untuk kita anak-anak muda dan gayanya anak muda banget. Jadi mungkin jangan lupa untuk follow Instagramnya kalau mau kepoin hidupnya Gabriela Harisa, silakan follow Gabriela Harisa ada di Instagram. Jangan lupa juga follow Ciferen kalau masih mau bertanya atau apapun, bisa langsung kontak juga Ciferen, Gabriela Harisa. Jangan lupa juga follow Flowru ya, apa namanya? Flowru ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah punya pacar atau punya saudara yang mau lulus, bisa langsung pesan bunga di Flowru. Begitu teman-teman. So, thank you so much buat hari ini. Thank you banget buat hari ini teman-teman yang udah hadir, untuk Gaby dan untuk Ciferen juga. Ya mungkin sebenarnya kita seumuran tapi karena sudah terbiasa manggil Cici, jadi thank you buat kehadirannya, thank you buat waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata atau apapun. So, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa ini berguna banget buat mereka dan buat teman-teman kalian. So, don't forget to be pure and blessed.